menjadi manusia yang waras menanggapi berita, tak dipecah yang di atas sana. Tinggalkan pilihanmu di sana, kembali menjadi manusia yang mawas melihat isi kota dengan orang yang banyak ragamnya. Tinggalkan pilihanmu di sana, kembali menjadi manusia yang waras menanggapi berita, tak dipecah yang di atas sana. Tinggalkan pilihanmu di sana, kembali menjadi manusia yang mawas melihat isi kota dengan orang yang banyak ragamnya. Melesat di jantung Nusantara, berdansa bermandikan cahaya, layar-layar dahsyat menyangga angkasa, perendah warna-warni menghias udara, siasat pemasaran termahal bangsa, latar cerita patah mimpi manusia. Kota memburu anak yang lugu, jadilah licik seperti hantu. Sedikit senyum palsu, bawa luaran baru, tertawa walau tak lucu, kenakan sepatu terbaikmu. Kau jaga hati dan paru-paru, dari taring tajam malam minggu. Jutaan insan yang sibuk menari, menggulung tamrin hingga antasari, dengan cerita dan luka pribadi, mengulur waktu hingga Senin pagi. Kota memburu anak yang lugu, Mohon perhatian kepada seluruh peserta dan undangan, kelas sastra akan segera dimulai. Sebelumnya, Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada hari ini kita akan memulai kelas sastra, yaitu pada pertemuan ketiga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suci selaku pemateri yang telah meluangkan waktunya untuk dapat memberikan materi pada pertemuan kelas sastra hari ini.
Sebelum kita memulai kelas sastra pertemuan ketiga ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan doa terlebih dahulu. Untuk itu, doa akan saya pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, sebelum Ibu Suci menyampaikan materinya pada pagi hari ini, saya akan membacakan CV dari Ibu Suci terlebih dahulu. Untuk itu, kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk menayangkan CV dari Ibu Suci. Ibu Suci memiliki nama lengkap yaitu Ninyoman Ayu Suciartini, SPD MPD. Ibu Suci lahir di Karangasem pada tanggal 11 April tahun 1990. Dan saat ini Ibu Suci beralamat di Jalan Sedap Malam, Denpasar. Ibu Suci ini memiliki banyak sekali pengalaman dalam hidupnya, seperti pengalaman penelitian, dari tahun 2016 hingga tahun 2021, Ibu Suci seringkali melakukan penelitian-penelitian. Nah, di tahun 2021 ini, Ibu Suci melakukan penelitian yang berjudul Nilai Pendidikan dalam Novel Guru Aini. Selanjutnya, selain pengalaman penelitian, Ibu Suci juga memiliki pengalaman pengabdian masyarakat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, Ibu Suci memiliki sebuah judul pengabdian kepada masyarakat, yaitu Pemartabatan Bahasa Indonesia dan Literasi Digital di SMK Pariwisata Budaya. Selain pengalaman pengabdian kepada masyarakat, Ibu Suci juga sering menjadi pemakalah dalam seminar-seminar dalam 5 tahun terakhir ini, seperti Seminar Agama dan Budaya IHDN Denpasar, Seminar Nasional Pusat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jakarta, Senada 3 Fakultas Dharma Acarya IHDN Denpasar, dan yang terakhir Seminar Internasional Kemendiknas. Selain itu, Ibu Suci juga sering merilis atau menerbitkan buku-buku seperti buku Jejak Ingatan, buku Garis Mimpi, dan lain sebagainya. Dan pada tahun selanjutnya, pada tahun 2021, Ibu Suci baru saja menerbitkan sebuah buku yang berjudul Racun Puan. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan. Selain pengalaman-pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut, Ibu Suci juga memiliki berbagai prestasi. Host bisa dilanjutkan? Prestasi yang diraih oleh Ibu Suci yaitu dari tahun 2009 hingga tahun 2021. Dan pada tahun 2021 ini, Ibu Suci meraih pemenang Lomba Penulisan Novel Unsa Pers. Baik, sekian CV yang dapat saya paparkan mengenai Ibu Suci. Mohon maaf sebelumnya apabila CV dari Ibu Suci tidak dapat saya sebutkan satu persatu dikarenakan CV dari beliau sangat banyak dan sangat mengagumkan tersebut. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Suci untuk menyampaikan materi yang pada hari ini yang berjudul Saya dan Pendidikan Sastra. Kepada Ibu, saya persilakan. Baik, apakah terdengar Ayunita? Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Terdengar. Ibu. Baik, oke. Saya yang berbagi ini PowerPoint-nya atau dibantu panitia? Boleh, Ibu. Saya yang berbagi ya. Iya. Oke. Sebentar. Ya, tolong di stop share dulu. Sudah? Oke.
Saya sudah diizinkan untuk berbagi screen ya oleh host. Kepada host, Bayu, mungkin ibunya bisa dijadikan co-host agar dapat melakukan share screen. Sampun Ibu. Ya, baik, saya coba. Terlihat? Terlihat ya? Masih loading, Ibu. Nah, sampun Ibu. Baik. Sebentar. Saya nggak bisa ini ya. Sebentar ya. Mohon itu. Baik, saya coba bagi share screen sekali lagi ya. Oke, sudah tampak? Masih loading? Sudah tampak Ibu. Baik, terima kasih. Oke, selamat pagi sebelumnya, Om Swastiastu. Baik, untuk hari ini saya mendapat bagian saya dan pendidikan sastra ya. Waduh, tampaknya ini karena tidak bisa saya terlihat di kamera ya. Jadi agak gimana gitu ya penyampaian saya kalau saya nggak ngelihat diri saya gitu. Mungkin bisa dibantu sama panitia untuk berbagi share ya, berbagi screen. Bisa nggak ya? Agar saya terlihat juga, bisa dibantu? Bisa Ibu, sebentar Ya. saya menghubungi panitia. Oke, sudah Dek. Baik, sudah ya. Trisna Nita Trisnayanti sudah tercover dengan baik. Sudah terdengar? Sudah terlihat slide-nya? Sudah Ibu. Oke, baik. Saya akan mengawali ini sebelumnya Om Swastiastu. Saya di sini tidak akan berbicara mengenai pendidikan atau teori pendidikan sastra ya, tetapi saya ingin berbagi pengalaman kepada Anda rekan-rekan yang hadir di Zoom hari ini. Baik, sebelumnya saya mau tanya di sini Nita semuanya adalah mahasiswa ya? Semester berapa? Nah, Saya mahasiswa semester 3 Ibu, akan semester 3. berarti semuanya semester 3 ya? Ada juga yang semester 5 Ibu. Oh, semester 5, baik. Tapi di sini ada juga mahasiswa baru yang gabung. Oke, baik. Saya ingin semuanya bisa mendapatkan manfaat di kuliah Zoom hari ini ya. Sedikit banyaknya saya ingin berbagi pengalaman karena saya juga alumni jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, sebelumnya sebelum mengawali ini mungkin ceritanya sedikit panjang ya. Ada yang masih berpikir bahwa Anda salah jurusan sampai hari ini, sampai detik ini. Oke, pertanyaan retoris ya, nggak usah dijawab. Kalau Anda masih berpikir semacam itu, buang pikiran itu jauh-jauh ya. Karena saya selalu percaya bahwa Tuhan itu meletakkan atau menempatkan Anda pada posisi dan pilihan-pilihan Anda itu dengan alasan. Nah, bagaimana
supaya posisi atau pilihan yang Anda alami atau Anda pilih saat ini itu menjadi tidak sia-sia, ya Anda harus menggali kecintaan Anda, salah satunya yaitu lewat sastra. Karena mau tidak mau embel-embel pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu disematkan semacam itu ya, harus bisa bersastra. Nah, jadi mau tidak mau Anda harus minat dulu, kemudian melakukannya secara kontinu, kemudian bertumbuh di dalam setiap kelas-kelas sastra. Nah, itu akan membuat keberadaan atau posisi yang Anda pilih saat ini itu menjadi tidak sia-sia. Itu kuncinya ya. Jadi Anda gali dulu niatnya. Salah satunya yaitu mengikuti Zoom hari ini, saya rasa niatnya atau ada dipaksa. Oh, kalau misalnya tidak mengikuti nanti tidak mendapatkan sertifikat atau apa. Ya, kalau misalnya itu dipaksa, oke, itu adalah satu stimulus yang saya pikir itu akan berguna. Mungkin hari ini Anda masih malas-malasan, masih ogah-ogahan atau istilah anak mudanya mager gitu ya, tetapi suatu saat kemampuan bersastra itu akan penting untuk Anda. Jadi saya berbicara hari ini itu nantinya muara jurusan pendidikan bahasa dan sastra itu tidak melulu ya, tidak semuanya akan hadir di hadapan kelas, di hadapan mahasiswa atau siswa menjadi tenaga pengajar atau tenaga pendidik. Tetapi apakah dengan demikian orang yang memiliki pekerjaan atau memilih pekerjaan yang lain tidak penting kemampuan bersastra itu? Jangan berpikir semacam itu ya, karena nanti Anda akan menjadi orang tua, notabene-nya Anda menjadi seorang ibu atau seorang ayah, itu kemampuan bersastra ini sangat-sangat membantu Anda untuk menyelenggarakan pendidikan yang paling utama, yaitu di keluarga. Oke, mungkin Anda tidak percaya hari ini, tetapi nanti ketika Anda sudah menjalani itu akan sangat membantu ya. Oke, saya dikategorikan karena saya memaksa diri saya untuk tetap produktif, berkarya, walaupun di tengah pandemi ini saya merasa waktu saya lebih banyak untuk berkarya. Jadi walaupun saya sudah berkarya, kemudian tetap produktif ya, memaksa diri untuk tetap produktif, saya tetap mengikuti kelas-kelas sastra. Ya, kelas-kelas sastra, kemudian ruang-ruang drama, ruang-ruang penulisan itu saya tetap ikuti. Nah, karena saya berkaca pada orang-orang yang orang-orang yang mendapatkan gelar Oscar atau mendapatkan penghargaan Oscar, sekalipun sejenis ini ya, Catherine Hardbert seperti itu, masih saja ikut kelas-kelas penulisan atau kelas-kelas acting. Apalagi kita ya masih kerdil di mata waktu. Jadi saya minta tolong untuk Anda yang punya niat itu tetap bertumbuh di dalam kelas-kelas sastra itu sendiri. Oke. Intinya yang pertama saya awali yaitu Anda harus niat dulu. Ikut Zoom ini juga salah satunya adalah niat ya. Kalau saya di mahasiswa gitu, saya wajibkan untuk semua on cam. Karena on cam itu salah satunya Anda bisa ini ya, berinteraksi, kemudian Anda juga menjaga atmosfer di dalam kelas sastra itu sendiri. Tapi kalau hari ini tidak semuanya on cam, ya nggak masalah ya. Kan saya diundang untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kalau misalnya aktif atau tidaknya Anda itu adalah tergantung diri Anda. Jadi jangan Anda pernah menyalahkan lingkungan orang lain, apalagi menyalahkan dosen ya, nanti ya itu bergantung semuanya pada Anda. Sukses atau tidaknya Anda itu bergantung pada Anda, tidak ada bergantung pada orang lain. Itu kuncinya ya. Dan itu sangat ampuh untuk saya sampai hari ini. Baik, saya akan berbicara mengenai saya dan pendidikan sastra. Tentunya ketika saya berbicara mengenai pendidikan sastra dewasa ini, itu sangat jauh dari teori-teori yang saya pelajari dahulu, gitu ya, sangat berbeda. Karena hari ini pendidikan sastra itu dihadapkan oleh dunia digital yang sangat masif, ya teman-teman di Zoom, bahwa pendidikan sastra itu sekarang berhadapan dengan dunia digital. Ada dua efek yang sangat besar yang berpengaruh terhadap pendidikan sastra itu sendiri. Yang pertama adalah efek positifnya. Tentu kita semua tahu bahwa pendidikan sastra itu tidak hanya melulu dimiliki oleh jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ya, itu semua orang sekarang, semua genre, semua lini, semua orang dengan status sosial yang beragam, bahkan ibu-ibu atau orang tua yang sedang gandrung gadget atau gawai itu sekarang sedang ingin-inginnya atau sedang meluap-luapnya keinginan untuk mengunggah status dengan dengan sesuatu atau konteksnya yang berkaitan dengan sastra semacam itu. Jadi semua dengan dunia digital ini semua terbuka untuk memahami dan masuk ke dalam dunia sastra itu sendiri. Kemudian itu efek yang paling besar untuk positifnya ya. Saya rasa dampak positifnya lebih banyak. Kemudian dampak negatifnya ini juga tidak mudah
apalagi Anda nanti akan berhadapan sebagai seorang pendidik sastra. Ini yang harus Anda jaga gitu ya, atmosfernya, Anda jaga, Anda gawa supaya ini tidak melenceng ke hal yang lebih besar. Salah satu yang saya bisa tampilkan adalah atau saya bisa bicarakan adalah dampak negatif dari dunia digital atau media sosial itu terhadap pendidikan sastra adalah munculnya penulis-penulis muda yang langsung terbantahkan oleh waktu. Artinya, penulis-penulis muda itu ingin sekali instan terkenal yang akhirnya memanfaatkan kecurangan-kecurangan, salah satunya adalah plagiarisme. Itu terbukti bahkan media mainstream sekalipun tidak bisa mengawasi dengan ketat itu. Contoh adalah harian rakyat atau Jawa Pos yang baru-baru ini ya, terkait plagiarisme yang dilakukan oleh anak buah dari AS Laksana. Nah itu media-media semacam itu, media mainstream semacam itu pun kecolongan, apalagi pendidik sastra. Nah pendidik sastra itu harus mendengungkan kembali kepada anak didiknya nanti apabila berniat ke sastra itu menghargai setiap proses. Artinya jangan seperti gas Coca-Cola ya, meletup sekali tetapi langsung terbunuh oleh gasnya itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya Anda pengen dikenal, pengen terkenal, itu adalah masalah waktu. Ya nanti kita bicarakannya terkait dampak negatifnya yang harus Anda gawa, harus Anda awasi, harus Anda jaga sedemikian rupa sehingga penulis-penulis muda, penulis-penulis milenial itu tetap menghargai proses. Oke, kemudian saya akan berbicara mengenai bagaimana nanti Anda akan menjadi pendidik sastra ya. Bagaimana Anda harus mengawal pendidikan sastra di tengah dunia digital yang demikian masif. Oke, sebentar ada loading ini ya. Nampak tidak slide saya? Yang selanjutnya. Mohon maaf Ibu, slide pertama di covernya saya pendidikan sastra nih ke Ibu. Oke, sebentar. Masih di situ ya? Mohon ditunggu. Woi. Oke, tampaknya karena terlalu besar ini size-nya ya, jadi saya tidak tampilkan full. Kelihatan ya tetap, Nita ya? Tetap terlihat? Tetap terlihat Ibu. Oke, bisa dilihat ya. Baik, tampaknya ini terlalu besar size-nya. Baik, bagaimana nanti Anda menjadi pendidik sastra? Jadi ada beberapa kunci yang mungkin nanti bisa diadaptasi, ditiru, kemudian dimodifikasi ya. Anda harus memulai, ya karena nanti kan semester ini sudah semester 5 apalagi ya. Kalau saya dulu semester 5 itu saya sudah ngajuin judul, nah. Jadi walaupun belum ada waktunya, tapi saya sudah ngajuin judul karena saya sudah punya arah gitu ya, mau kemana nih saya nih setelah ini. Apalagi semester 5 itu udah semester rawan ya nak ya. Baik, bagaimana Anda memulai? Satu, Anda harus punya karya untuk meyakinkan. Ya, kemudian kedua, Anda memberi contoh, ketiga, Anda siap jadi editor, dan keempat, lakukan semua hal itu tanpa intervensi. Yang pertama saya sampaikan ya, harus punya karya untuk meyakinkan. Saya dulu seorang mahasiswa juga, saya itu terbiasa atau saya itu kalau saya melakukan pembelajaran itu ketika dosen atau guru saya berbicara,
itu harus diyakinkan dengan apa yang telah dia buat gitu. Kalau saya tipenya mahasiswa semacam itu. Jadi kalau ia sudah berkarya, tetap produktif, itu akan menjadi sebuah daya tarik yang sangat luar biasa untuk tetap mempertahankan konsentrasi mahasiswa atau siswa di kelas tersebut ya. Apalagi di dalam Zoom semacam ini, kalau kita terus ngomong gitu dimentahkan akhirnya ya. Nah, harus punya karya untuk meyakinkan. Meyakinkan siapa? Meyakinkan diri sendiri untuk berbicara dan meyakinkan orang lain untuk percaya apa yang kita bicarakan. Karena sudah demikian banyak ya Naya pengalaman yang sudah saya rasakan bahwa dengan karya ini rasanya kata-kata udah berada di belakang layar semacam itu ya. Jadi Anda harus memulai karyanya ya. Kemudian memberi contoh, siap jadi editor dan lakukan tanpa intervensi, itu nanti kita akan bicarakan setelah ini ya. Baik, ini beberapa mungkin bisa menjadi apa ya, bisa menjadi bukan inspirasi ya, kalau saya sebut inspirasi masih jauh gitu ya. Mari berkarya bersama-sama gitu. Kalau saya sangat senang diberi hadiah buku. Nah, jadinya saya itu menjadikan buku sebagai kartu nama yang mahal. Karena satu buku itu kan biayanya juga lumayan ya. Makanya itu hanya untuk orang-orang yang mungkin punya ketertarikan atau ada klik semacam itu terkait penulisan buku, maka akan saya beri karena itu adalah identitas ya. Nah, beberapa buku yang saya tampilkan ini bisa menjadi sebuah referensi untuk Anda bahwa sebenarnya kalau kita bicara lagi, wah Bu, menulis buku itu kan susah sekali Bu. Iya, memang susah. Tetapi kalau Anda punya niat yang tadi saya sebutkan tadi ya, kalau Anda sudah punya niat, wah itu gampang sekali. Kalau saya itu tidak ada masalah gitu dalam kehidupan saya justru pusing karena saya nggak dapat inspirasi untuk menulis. Positifnya saya, ketika saya patah hati, ketika saya tidak mendapatkan hal yang sesuai dengan harapan saya, atau ketika saya marah pada seseorang, itu saya lantunkan atau saya curahkan ke dalam penulisan. Itu positifnya saya. Jadi kalau Anda merasa, wah saya harus memanajemen perasaan negatif saya itu, ya salah satunya adalah dengan terapi menulis. Ya, jadi coba kalau misalnya Anda patah hati, gitu, apalagi mahasiswa ya, zaman-zaman semester 5 ini, wah masih abu-abu nih. Kalau saya dulu 32 mahasiswa di kelas, itu yang sampai semester 5 itu hanya 17. Dan sampai wisuda itu bisa dihitung ya, karena mereka lari dalam arti lari katanya dosen tidak pernah hadir gitu ya. Ya itu tergantung individu masing-masing gitu ya untuk memahami bagaimana sebenarnya hal yang diinginkan oleh pendidikan saat ini gitu. Mau tidak mau kita harus menunduk dulu ya, nanti dengan karya kita bisa melesit seperti itu ya, melesat lebih banyak, lebih apa ya, lebih baiklah daripada kehidupan kita di mahasiswa. Oke, buku ya sebagai sebuah kartu nama atau sebagai sebuah identitas untuk meyakinkan seseorang dalam berkarya. Nah, kalau misalnya Anda pikir buku itu wah terlalu rumit, terlalu terlalu sulit untuk mewujudkan, ya Anda bisa ke simulasi yang kedua, yaitu memberi contoh. Saya pikir semua orang punya media sosial, ya. Jika ada yang tidak punya Facebook, Twitter, Instagram, wah itu ini ya bisa diberi datanya ke saya gitu ya. Jadi saya akan melakukan penelitian terhadap orang-orang itu. Jadi semuanya gitu ya pasti punya, entah itu akun palsu atau akun asli gitu, pasti semua orang. Kecuali mungkin public figure yang menutup diri terhadap media sosial, yaitu lain urusannya, mereka sudah public figure gitu ya, jadi punya dunia lain yang tidak bisa kita sentuh seperti itu. Nah, jika Anda merasa buku adalah sesuatu yang berat gitu, kita terjemahkan ke dalam sesuatu yang sederhana. Misalnya di media sosial. Nah, ini Instagram. Saya paling senang main Instagram di antara media sosial yang lain. Dan sewaktu pandemi itu saya itu merasa saya jalan-jalan gitu di Ubud, bukan jalan-jalan ya dalam arti ingin tahu bagaimana suasana Ubud waktu pandemi awal-awal gitu ya di di tahun 2020 kalau nggak salah itu ya, Maret itu saya coba pergi ke Ubud gitu dengan ya APD dan pengawasan ketat. Wah, sepinya luar biasa, Nak. Saya benar-benar merasa, waduh, gimana ini Bali, gimana kehidupan saya ke depannya. Saya merasa di sana empati saya tergugah gitu. Jadinya lewat itu saya coba produktif untuk melakukan tulisan. Ya seperti tadi, bahwa
kegiatan menulis itu tidak bisa kita sediakan waktu luang. Oh, hari ini saya akan menulis. Nggak bisa kayak gitu, nak. Karena kegiatan menulis atau inspirasi menulis itu hadir di saat-saat bahkan ketika kita sibuk gitu ya. Nah, bagaimana ketika agar kita tidak lupa untuk ide yang kita dapatkan, ya Anda bisa salah satunya lewat postingan-postingan kecil di media sosial. Nah, saya posting ini di Instagram saya, nah itu awalnya untuk menyemangati diri saya sendiri. Ya, merasakan bahwa ketika saya nanti melihat media sosial saya, oh saya pernah merasakan hal demikian gitu. Jadi kenangan ya, tidak hanya kenangan tentang mantan, tetapi kenangan perasaan pada saat itu gitu ya. Bagaimana saya mengawali semuanya, bagaimana saya bangkit terhadap hal-hal yang sekiranya di hidup saya tidak sesuai dengan harapan yang saya inginkan gitu. Saya kopikan itu ke dalam Instagram saya. Jadi itu merupakan sebuah kenangan yang langsung muncul pada saat itu gitu ya. Jadi orisinil karyanya. Nah, dengan Instagram ini muncul, ada seseorang yang tertarik. Kebetulan dia mengikut sertakan diri dalam lomba dokumenter, itu film dokumenter, dan dia kehilangan kata-kata untuk menuliskan captionnya. Nah, dihubungilah saya, gitu ya, dihubungi saya untuk menuliskan caption beberapa, cuman beberapa kalimat, nah ya, tapi kalimat itu permainan diksi, permainan banyak ya, komparasi kehidupan kenyataan dan juga apa yang diinginkan seperti itu. Nah, akhirnya menang. Dan dari mulut ke mulut, caption itu menjadi sebuah daya tawar. Artinya menghasilkan benefit gitu, cuan gitu ya, menghasilkan cuan. Tetapi itu bukan awal untuk Anda berkarya. Artinya uang atau yang katakan saya tadi ya, cuan itu bukan inspirasi Anda untuk berkarya. Tetapi coba lakukan itu semua untuk diri Anda dulu. Kemudian kalau pada akhirnya itu bisa memotivasi orang atau menghasilkan uang, benefit, dan juga Anda dikenal, itu adalah bonus dari apa yang Anda kerjakan. Ya, jadi jangan melulu awalnya adalah uang gitu, tapi apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda dulu, motivasi diri atau menyembuhkan diri pada awalnya dan memotivasi orang lain pada akhirnya, itu adalah sebuah bonus yang terjadi pada saat penulisan. Oke, ketika Anda tidak mampu, misalnya, Bu, saya nggak bisa edit, Bu, saya nggak main media sosial, atau saya nggak ini ya, tidak update di media sosial seperti itu. Anda bisa lakukan dengan mulai menulis di platform daring atau online. Wah, ini sambutan pendidikan sastra yang luar biasa dengan media daring atau media online, platform penulisan, Wattpad, kemudian Kuiku dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu media yang bisa dimanfaatkan oleh guru atau dosen dan pendidik sastra itu sendiri untuk membangkitkan gairah sastra. Kalau zaman dulu saya novel pertama saya terbit itu Mimpi Itu Gratis, wah itu perjalanannya berbulan-bulan bahkan tahunan ya. Menulisnya saja sudah 1,5 tahun. Kemudian belum lagi itu masuk antri karena saya memilih penerbit Gramedia ya pada saat itu BIP Gramedia, itu antrinya luar biasa nak. Jadi proses seleksi sinopsis dan judul semacam itu, kemudian baru proses editing yang sampai berbulan-bulan. Nah kalau di digital sekarang sastra, Anda itu tidak perlu untuk mencari penerbit besar, ya karena penerbit-penerbit indie, ya Anda pilih-pilih juga ya untuk penerbitan, itu banyak sekali masif terjadi gitu. Jadi ketika Anda mau menulis, ya nggak perlu menunggu waktu yang lama itu. Atau ketika Anda misalnya mau siswa atau mahasiswa Anda mulai menulis atau bersama kolaborasi semacam itu, banyak sekali platform yang bisa Anda gunakan ya. Nah, kalau misalnya Anda belum mau menulis novel, Anda bisa mulai dulu dari platform GeoTimes, Mojo. Ini mahasiswa harus update ya. Mojo itu tempatnya Anda berkeluh kesah ya, kalau mojo.co itu, atau Tirto. Nah, kalau Tirto itu pembahasannya lebih berat ya. Mojo, GeoTimes itu saya aktif menulisnya ya, di apapun gitu, menulis tentang apapun keresahan yang saya alami gitu. Nah, Bu, apakah menulis ini harus dengan tema-tema besar, misalnya sekarang pandemi, kebijakan pemerintah yang abu-abu gitu? Nggak harus, tapi kalau Anda mau, Anda bisa menganalisisnya dengan baik, ya boleh Anda tuliskan isu-isu nasional. Tetapi kalau misalnya Anda pingin yang receh-receh gitu ya, tetapi tulisannya tidak receh, itu bisa Anda mulai. Nah, seperti salah satu yang di slide saya, itu tema sandal jepit. Itu saya tulis kalau tidak salah tahun 2019. Nah, itu sedang hits atau sedang populer sandal popit. Mohon maaf jika ada yang tergila-gila dengan merek ini.
Oke, saya menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap perempuan-perempuan yang rela mengeluarkan uangnya setengah juta rupiah gitu ya, alias 500.000 itu demi membeli sandal jepit, apalagi itu beli pin-pinnya. Apakah Anda merasakan apa ya, euforia sandal popit itu? Merasakan nggak? Nita merasakan nggak? Mohon maaf ya bagi penggemar sandal popit, Nita merasakan tidak? Atau Bayu tahu fenomena ini? Iya, Oh nggak tahu. Wah bersyukur. Nita tahu. Kalau Anda perempuan pasti tahu. Tahu ya, oke. Ya ini saya heran gitu ya. Apalagi teman-teman saya bilang, wah saya sudah beli yang terbaru gitu atau keluaran terbaru. Nah saya heran aja. Tapi kalau saya melisankan ini di hadapan teman-teman saya, itu kan jadinya nanti gibah atau jadinya nanti perasaan tidak enak. Nah akhirnya saya tuliskan bagaimana seorang perempuan percaya pada alas kakinya yang setengah juta rupiah itu mampu membawa hal-hal baik pada perjalanannya nanti gitu ya. Mohon maaf bagi Anda yang tergila-gila sama popit, bukan berarti merendahkan atau mengkritisi ya, tidak, tetapi memberikan perbandingan lain gitu, bahwa ada hal-hal yang lebih berguna dari sandal jepit yang Anda bisa beri dengan 500.000 rupiah itu. Nah, itu satu. Dari segi konten, hal-hal sederhana, nah, misalnya ketika saya ke warung, ada perdebatan terkait dengan mertua gitu, tentang persalinan normal dan persalinan sesar gitu. Mertuanya mencak-mencak nih, mantunya nggak bisa bersalin secara normal gitu. Katanya kalau sesar itu sakitnya luar biasa, kemudian biaya yang dikeluarkan mahal. Wah, saya yang ketika itu habis melahirkan diberikan wejangan semacam itu jadi naik darah gitu ya. Daripada saya menambah permusuhan, mending saya curahkan ke dalam tulisan. Jadi bagaimana perempuan itu sendiri seharusnya tidak membuli atau tidak merundung perempuan lain. Nah, si ibu ini kan sudah pernah melahirkan dan tahu rasa sakitnya bagaimana. Jadi harusnya si ibu itu tidak membandingkan atau tidak memaksa seorang perempuan untuk bersalin secara normal. Normal ataupun sesar itu sama-sama menyakitkan ya nak ya, karena saya mengalami keduanya. Jadi itu, daripada saya menambah permusuhan, menambah rasa tidak enak hati, mending kita curhat lewat tulisan. Nah, dengan Anda mengirimkan tulisan semacam ini, benefit yang Anda dapatkan adalah satu, Anda bisa Anda bisa menasehati diri Anda atau bisa terapi kejiwaan Anda terkait marah, rasa kesal, semacam itu. Kemudian yang kedua, Anda bisa dikenal, ya karena ini dibagikan juga lumayan banyak, nah ya, tulisan saya ini. Kemudian juga Anda mendapatkan tadi uang gitu ya. Ya, untuk Anda bekal sebulan ya rasanya cukup gitu ya, nah ya. Oke, Anda bisa mulai. Ini di Moco ini bagus sekali untuk referensi mahasiswa nak ya. Cobalah baca-baca apa. Misalnya terkait masalah isu bensin gitu. Suami saya pernah menulis semacam itu. Ya jadi hal-hal receh yang ada di sekitar Anda bisa tuangkan dalam tulisan. Satu hal lagi yang perlu Anda perhatikan adalah penulisan judul. Jadi cari diksi yang benar-benar mengikat. Kalau ini saya tuliskan sandal 500.000 rupiah atau sandal setengah juta, jadi tertarik yang mana? Jadi tertarik dengan judul sandal setengah juta kan? jadi Anda harus bermain diksi. Anda kan jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Lagi-lagi embel itu. Nanti kan Anda di masyarakat Anda akan dituntut gitu ya sempurna secara bahasa dan sastra. Nah, ya itu saya alami ya. Jadi Anda harus benar-benar fighting, benar-benar berjuang, benar-benar berkarya dari awal supaya tuntutan itu rasanya manusiawi Anda rasakan. Oke, selanjutnya adalah ini masih memberi contoh bagaimana Anda mulai produktif memanfaatkan media sosial dan platform penulisan. Ini di GeoTimes, nah kalau GeoTimes itu mungkin berat bahasannya ya. Jadi saya ketika robohnya Mata Najwa itu, program Mata Najwa itu pindah ke Trans TV ya, Trans TV atau Trans 7 itu pernah vakum ya. Jadi saya merasa haus tontonan, jadi saya menuliskan ini. Ini juga view-nya lumayan, jadi Anda harus pandai-pandai memanfaatkan isu-isu nasional atau isu-isu regional untuk Anda tuliskan. Kemudian yang lain, nah ini bos Gojek. Oh ini pasti Anda
Anda ini ya, Anda sudah tahu gitu ya, bagaimana bos Gojek yang menyetir pendidikan kita. Gitu. Jadi semuanya berbasis aplikasi. Apalagi pas di momennya adalah pandemi gitu. Nah, ini juga lumayan banyak saya dibagikan kemudian mendapat view gitu. Jadi ini dituliskan gitu. Bagaimana seorang Nadiem Makarim yang ibaratnya milenials gitu ya, jadi bisa memimpin pendidikan di Indonesia. Tentunya kita harapkan juga karena masih beliau memimpin membawa perubahan-perubahan yang besar. Apalagi Anda jurusan pendidikan. Oke, nah ini memberi contoh itu nggak harus yang wow gitu ya. Anda harus melakukan hal-hal yang membutuhkan budget lebih, enggak. Tetapi mulai dari hal-hal sederhana yang tadi saya sebutkan tadi, media sosial gitu. Nah, Anda ada lagi nih ya. Jadi platform Wattpad, Storyal, Plukme, Copy Paste itu banyak sekali nah ya. Tetapi saya tidak menekuni ini karena ini adalah milik Anda gitu, remaja gitu. Kalau saya udah nggak cocok gitu ya, usia dan juga daya nalar gitu nggak cocok di sini. Ya biasa dia itu 10 lead, bentuknya 10 lead semacam itu. Nah, cocok sekali nih. Wattpad apalagi ya, anak SMA itu bisa menghasilkan dari Wattpad loh, 3 juta per bulan misalnya. Nah, itu iming-iming uang ya. Tapi sekali lagi ketika Anda berkarya, yang harus Anda bangkitkan dulu adalah diri Anda sendiri. Nanti bonusnya adalah mengikuti gitu. Di pandemi ini kalau Anda tertarik terhadap buku, itu Anda bisa melakukan resensi buku atau menjadi booktuber ya. Oh, rasanya ini sekali Bu, usang sekali. Ya, karena usang itulah Anda harus memilih gitu kan, nggak banyak orang memilih menjadi booktuber. Banyak orang yang memilih menjadi orang yang ngeprank gitu atau Atta Halilintar kedua, ketiga, keempat gitu. Kalau Anda memilih hal semacam itu, memilih hal yang dipilih oleh orang kebanyakan, maka Anda tidak akan menemukan originalitas Anda. Jadi pilihlah apapun gitu ya. Kalau misalnya Anda suka bola atau olahraga, Anda bisa menjadi reviewer terkait pertandingan-pertandingan, apalagi sekarang sedang ngetrennya Olimpiade Tokyo itu. Anda bisa menjadi apapun gitu ketika Anda sudah niati diri Anda. Apalagi di masa pandemi ini, saya rasa mahasiswa yang tidak bekerja gitu ya, tidak bekerja dalam arti fokus ke pendidikan, bisa melakukan banyak hal ya. Kalau saya dulu jadi mahasiswa, wah saya bekerja, saya mendapatkan beasiswa, saya harus bertanggung jawab terhadap beasiswa saya gitu, tetapi saya masih tetap produktif gitu ya. Nah ya, bisa lulus 3,5 tahun dengan IPK ya Anda bisa tanya ketua jurusan Anda ya Pak Artikel. Oke, seperti itu ya. Nah ya, jadi kalau saya mahasiswa datang ke saya semacam itu Bu, mengeluh macam-macam dan lain sebagainya, wah nak itu keluhan Anda itu adalah hal yang usang. Saya sudah mengalaminya dulu. Jadi empati saya tidak untuk hal yang demikian gitu. Kalau empati saya untuk hal-hal yang positif, kalau Anda sudah misalnya Anda kehabisan kuota internet, kemudian Anda melakukan hal lain yang di luar ekspektasi saya dan itu membanggakan, nah itu baru menjadi nilai tawar yang luar biasa bagi saya. Ya. Nah, salah satu lagi, kalau mungkin buku banyak orang yang alergi ya, waduh buku bacanya ya susah gitu ya, maksudnya nggak semua orang suka buku. Tapi semua orang pasti suka nonton film. Dulu sebelum pandemi, saya menyisihkan pendapatan saya Rp35.000 untuk nonton ya, itu di Cineplex. Jangan di level 21 ya, yang lain gitu ya. Kan sama juga tontonannya gitu. Rp35.000 itu saya gunakan untuk nonton film paling sebulan itu paling sedikit 2 film gitu ya, apa yang sedang ngetren gitu. Nah, dari tontonan itu saya serius nontonnya nah ya, tidak untuk hal lain misalnya untuk gandrung di media sosial atau untuk snapgram enggak ya, tapi saya serius nontonnya. Kemudian saya review. Nah, saya analisis apa hal-hal yang menarik dalam film itu, kemudian saya kirim ke media-media tadi seperti GeoTimes atau Mojo. Nah itu akhirnya mendapatkan uang gitu. Rp35.000 itu dapat kembali 10 kali lipat, 20 kali lipat gitu. Jadi tergantung Anda ya. Nah kalau misalnya sekarang pandemi ini karena bioskop saya juga tidak terlalu ini ya, tidak mau masuk dulu. Jadi saya berlangganan Netflix Rp59.000. Itu saya menuliskan yang terakhir itu review atau resensi terkait film Ali dan Ratu-Ratu Queens
Apakah sudah menonton? Jadi Anda harus update ya, Anda harus update itu Ali dan Ratu-Ratu Queen itu sedang gandrung dibicarakan di perfilman gitu ya. Film Indonesia yang menurut saya paling realistis gitu. Nah, itu Anda bisa review, kemudian Anda mendapatkan uang gitu. Anda mendapatkan nama, Anda melatih kemampuan menulis Anda melatih kemampuan empati Anda, dan bonusnya adalah benefit itu sendiri ya. Lumayan kan, Anda bisa nggak membebani orang tua terkait kuota dan lain sebagainya. Jadi itu inspirasi saja ya. Nah, itu juga untuk meyakinkan pendidik peserta didik Anda nanti ketika Anda hadir di ruang kelas. Kemudian yang belum saya sentuh itu adalah podcast sastra. Nah, jadi nanti mungkin ada kolaborasi ya, undang-undang saya ya. Jika Anda berniat untuk menekuni itu boleh gitu ya. Jadi semua hal sekarang digital itu, wah, di Reels saja, di Reels Instagram itu orang-orang semua pandai bersastra. Nah, wah, di mana nih jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia juga harus nggak kalah gitu ya, dalam arti originalnya pasti dapat gitu ya, atau kemampuan bersastranya pasti bisa dibandingkan dengan mereka-mereka pemula yang memanfaatkan media sosial. Jadi jangan mau tertidur terlalu lama. Jadi harus bangkit semester 5, Anda harus punya sesuatu yang Anda wujudkan gitu dalam bentuk proyeknya nanti bisa di media sosial, buku atau apapun gitu ya. Nah ya. Oke. Tadi kan sudah kita bicara mengenai bagaimana menjadikan karya itu sebagai contoh atau sebagai media inspiratif untuk siapa yang nanti Anda ajar, atau nanti misalnya Anda tidak menjadi guru atau dosen, Anda bisa dikenal di masyarakat ya. Jadi ada banyak sekali kompetisi penulisan, nanti salah satunya bisa Anda dipanggil menjadi juri. Ya, bicara lagi itu adalah mata pencarian yang mungkin besar sekali peluangnya untuk jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, nah menjadi editor, ini yang berat ketika Anda hadir menjadi pendidik sastra di dunia digital ya. Saya merasakan mungkin yang nanti ini dirasakan juga ya oleh adik-adik ya peserta Zoom, menjadi editor. Ada mahasiswa yang datang kepada saya ketika pertemuan pertama itu selesai gitu ya. Dan yang datang itu banyak laki-laki. Karena tertarik menekuni dunia sastra. Saya katakan, kenapa kamu tidak berbicara tadi di kelas? Saya katakan demikian. Ya, karena dia malu. Karena ada stigma, semacam stigma. Entah Anda rasakan atau tidak untuk yang laki-laki. Kalau laki-laki itu menulis puisi, melakukan bersastra, demikian dianggap banci gitu ya, mohon maaf gitu ya, dianggap semacam itu gitu ya. Nah, itu dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa saya yang laki-laki begitu. Wah, saya langsung, wah ini jadi sesuatu yang besar gitu ya, maksudnya harus diredam. Artinya sastra itu tidak mengenal gender. Nah, semua orang, apalagi laki-laki gitu, WS Rendra saja laki-laki ya, kenapa Anda harus ciut nyalinya ketika dikatakan Anda berpuisi, oh Anda banci, demikian tidak. Anda harus hapus, apalagi Anda jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, khususnya yang laki-laki nih ya. Ayo, mana suara laki-laki ini? Bayu, apakah Bayu merasakan hal yang sama? Bayu, ketika menulis misalnya puisi, Anda dikategorikan ke dalam stigma demikian? Kalau dikategorikan stigma demikian sih belum ketemu. Tapi kalau dikategorikan dengan dibilang alah, galau lah, itu sudah. Oke, ya betul ya, dibilang galau demikian ya, atau merasa gini. Kalau laki-laki itu dialami oleh bahkan adik saya sendiri, adik saya itu laki-laki kedua-duanya gitu ya. Saya pernah lihat di laptopnya, kebetulan saya mencermati laptopnya, itu dia menulis cerpen dan langsung ditutup ketika saya lewat gitu. Wah, kenapa ini ada suatu penyakit di dunia sastra yang harus kita kita redam bersama-sama gitu, bahwa enggak apa-apa laki-laki menulis cerpen atau menulis puisi, enggak apa-apa gitu loh. Enggak apa-apa kalau dikatakan galau gitu. Siapa sih manusia yang tidak pernah galau ya? Wow, itu superhero banget gitu ya. Wah, saya aja setiap hari galau, tetapi kan bagaimana kita mengatasi atau mempublikasi kegalauan kita itu dengan cara-cara yang intelek gitu. Jangan baru marah gitu atau baru
sakit hati gitu, Anda langsung update status dengan unggah status dengan perkataan-perkataan yang mencaci maki gitu. Nah, itu kan lain tempatnya gitu ya. Jadi Anda punya semacam dinding, semacam sebuah pengetahuan yang harus Anda siasati gitu lah. Anda intelek atau tidak itu kan bisa dikemas di dalam dunia dunia digital yang luar biasa gitu. Jadi semuanya itu nggak harus ini ya. Jadi sedih sekali ketika saya melihat kenyataan bahwa ada orang yang mengkategorisasi sastra itu gitu. Jadi orang-orang terutama laki-laki itu tidak apa-apa berpuisi. Ayo mulai, mungkin dari Bayu ya. Ayo kamu misalnya lihat antologi puisi dengan laki-laki yang memiliki stigma jika galau dikategorikan bahwa misalnya orang-orang alay gitu, nggak harus diberantas gitu ya. Jadi mulai dari sekarang. Nah itu salah satu pengalaman yang saya miliki ya ketika saya menjadi dosen semacam itu, mahasiswa-mahasiswa yang justru kalau dulu saya ngajarnya di Stikom ya, di Stikom itu penampilannya sangar, kemudian rambutnya gondrong gitu, datang dengan keadaan demikian. Bu, saya tertarik sekali dengan puisi semacam itu. Wah, jadi kan dunianya lebih luas gitu ya. Oke, menjadi editor. Nah, ini harus kalau Anda menjadi pendidik nanti, Anda harus menyediakan waktu luang gitu, seperti dosen-dosen saya dulu. Pak Astike itu menginspirasi sekali ya, semua dosen-dosen di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu sangat memberikan waktunya untuk bisa benar-benar mendidik gitu ya. Artinya ini yang harus diciptakan oleh si pendidik itu sendiri, memberikan waktu ya, bukan melulu Anda harus berhitung tentang waktu ya, tapi Anda benar-benar mampu menempatkan siapapun yang meminta pertimbangan Anda dengan bijak seperti itu. Jadi benar-benar Anda itu membuat mereka itu menjadi nyaman untuk bimbingan dan lain sebagainya gitu. Karena semua hal nanti berkarya itu pasti perlu model atau pembimbing. Jadi nanti Anda sudah punya Pak Artike, itu luar biasa ya. Jadi patut untuk Anda ajak berdiskusi semacam itu. Saya mau cerita dulu waktu saya kuliah itu subuh-subuh ya Pak Artike. Wah, jam 5 sudah kuliah, anak jam ke 0 itu. Kalau sekarang masih enggak ya? Jam ke 0 itu masih ya Bayu ya. Pak Artike itu jam ke 0 loh. Wah, itu benar-benar menampik semua hal di benak saya. Wah, jadi harus diambil nih kesempatannya. Kalau kan jam 5 itu kita bisa memulai semuanya dengan sangat fresh gitu ya. Jadi itu benar-benar luar biasa jam ke 0 itu. Dan cuman mahasiswa sedikit yang akhirnya bangun gitu ya. Oke, itu hal lain, pengalaman yang unik yang mungkin tidak akan dirasakan oleh generasi milenial zaman sekarang ya. Kalau sekarang kan dosennya sedikit-sedikit ada masalah gitu langsung diunggah atau langsung dicaci maki, demikian ya dengan adanya media sosial. Tapi dulu kita kenangan-kenangan dahulu itu sangat berbeda jauh dengan zaman sekarang. Jadi Anda harus produktif ya untuk bertanya, apalagi mentor-mentor Anda di jurusan itu sangat luar biasa ya. Oke. Setelah menjadi editor, ingat ini pesan saya terhadap nanti ketika Anda menjadi guru ataupun menjadi dosen gitu ya. Jadi Anda harus menyediakan waktu untuk menemukan penulis-penulis muda, penulis-penulis pemula, dan bersedia untuk menjadi editor sampai ia berkarya gitu, sampai menamatkan sebuah karya gitu. Oke, yang terakhir, lakukan tanpa intervensi. Nah, ini masih sangat sulit. Ini banyak yang saya temukan gitu di dunia pendidikan sastra, di dunia digital apalagi. Banyak pendidik sastra yang mengintervensi secara tidak sengaja atau secara tidak sadar, pendidik sastra itu mengintervensi. Nah, ini tolong juga diawasi gitu ya. Artinya kita sama-sama ingin bahwa semua orang yang nanti Anda temukan gitu ya, yang mencintai sastra itu mampu mengeluarkan hal yang original dari diri dia gitu. Jangan kita bawa idealisme kita untuk melakukan intervensi terhadap karya si peserta didik.
Nah, ini juga saya masih susah gitu ya, mana saya menempatkan diri saya, mana yang saya mengintervensi, dan mana yang saya memotivasi. Nah, itu masih abu-abu ketika saya dihadapkan terhadap orang-orang yang tertarik terhadap dunia sastra. Nah, ini juga harus Anda lakukan nanti ketika Anda terjun di pendidikan sastra itu sendiri ya. Jadi jangan intervensi gitu, lakukan, biarkan dia menemukan dirinya sendiri, tetapi tetap juga kita harus memotivasi. Intervensi ini sangat apa ya? Sangat bahaya gitu. Ya, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan ini dan dampaknya itu luar biasa. Dan saya pernah menjadi korban intervensi ini dan dampaknya juga luar biasa. Nah, jadi sama-sama kita mengawasi bahwa mereka tetap harus berada pada pada ciri mereka atau originalitas mereka tanpa kita melakukan intervensi yang terlalu banyak seperti itu. Nah, akhirnya ketika Anda nanti memilih menjadi pendidik dan menjadi dosen ataupun guru yang hadir di hadapan kelas, ini pesan saya yang bisa Anda nanti tularkan atau Anda harus awasi tetap ya jika Anda nanti menjadi pendidik sastra. Tugasnya adalah banyak sekali sebenarnya ya. Yang pertama menekankan bahwa berkarya adalah proses yang tidak berkesudahan. Ini ya tolong sekali nanti mungkin Bayu, Nita dan siapapun nanti menjadi pendidik sastra atau semesta memberikan restu Anda untuk menjadi pendidik sastra dan juga profesi yang lainnya ya, tekankan bahwa berkarya itu adalah proses gitu, tidak seperti gas Coca-Cola ya Nak ya. Jadi baru tumbuh sudah hancur karena plagiarisme itu. Jadi jangan apa ya, jangan cepat merasa matang. Nah, karena kan sisa matang itu ya membusuk ya. Jadi harus proses itu benar-benar proses itu membuat Anda itu menjadi orang-orang baru, orang-orang yang lahir setiap hari itu menjadi pribadi yang baru gitu, menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ketika saya misalnya saya membaca tulisan saya, hari ini saya membaca tulisan saya bulan lalu, wah saya ketika saya membaca tulisan itu saya berpikir gini, wah kok kenapa saya bisa menulis sejelek itu? Nah, itu artinya sudah bertumbuh. Ya, kalau Anda hari ini membaca tulisan Anda sebulan yang lalu, kemudian Anda berkata, wow tulisan saya bagus. Nah itu artinya Anda tidak bertumbuh ya. Jadi itu belajar terus bahwa tidak ada sesuatu yang instan gitu ya, apalagi melakukan plagiarisme di dunia sastra itu tidak baik gitu ya, tidak boleh dilakukan, harus dihentikan. Kemudian memilih bacaan yang terbaik di antara yang baik. Ini yang harus juga disemangatkan untuk pendidik sastra itu sendiri. Saya heran ya, kenapa justru ya mungkin karena euforia media sosial yang demikian luas seperti itu, kenapa justru novel-novel novel semacam Pidi Baik yang tata bahasanya hancur gitu. Mohon maaf ya jika ada yang yang gandrung terhadap Pidi Baik ini, saya nggak tahu nih ya kenapa Pidi Baik dengan Dilan dan Mileanya, saya juga meresensi ini itu justru justru menjadi referensi karya sastra oleh beberapa guru gitu. Tata bahasanya tidak baik, kemudian mohon maaf ya saya kategorikan karena saya membaca itu, jadi kalimatnya masih abu-abu semacam itu, walaupun puisinya wow bombastis sekali gitu. Bombastis untuk yang sedang galau gitu ya. Jadi itu nanti tugas Anda adalah ya di antara yang baik itu Anda pilih yang terbaik untuk menjadi referensi orang-orang atau peserta didik Anda. Kemudian yang tidak kalah pentingnya karena Anda ada di jurusan yang ada embel-embel bahasanya, itu tolong tekankan ke dunia pendidikan dan juga nanti yang berminat bersastra semacam itu, bahwa Anda harus memberikan wawasan pengetahuan bahasa. Misalnya salah satu adalah berkiblat pada KBBI gitu. Kalau saya ada sastrawan gitu yang menulis kata pikir dengan fikir gitu, seperti lafalan Ariel Noah. Iya ya, kalau Ariel Noah itu nyanyi gitu, fikir gitu ya. Saya nggak tahu kenapa dia selalu menyebut pikir itu dengan fikir. Nah, itu jadi harus tetap diawasi ya, Nah ya. Jadi sastrawan apalagi yang lahir dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia harus tetap memiliki pedoman-pedoman KBBI. Ya, saya sendiri sering ini sama ponakan saya ya. Kenapa ketika dia menulis bahasa Inggris, menuliskan laundry misalnya, dia harus cek kamus nih dengan A atau dengan O atau dengan U gitu. Karena katanya malu kalau kalau salah dalam menuliskan bahasa Inggris. Tetapi kenapa? Justru
Justru ketika Anda ragu terhadap bahasa Indonesia, Anda tidak cek kamus. Kan lebih malu lagi ketika Anda salah dalam bahasa Indonesia. Oh, ini saya tekankan. Karena ya gitu ya, karena kita ada di jurusan bahasa, jadi harus menjadi pionir terhadap penggunaan-penggunaan bahasa yang baik, yang benar, sesuai kaidahnya. Walaupun ada di sastra itu lisensia poetika, tapi kita tidak boleh abai terhadap hal-hal demikian ya. Itu kata Pak Sloke. Oke, kemudian ya tadi saya sudah menyebutkan berkali-kali ya, terkenal, dikenal, uang, popularitas itu adalah bonus ya nak ya. Jadi berkarya diawali dari diri sendiri dulu untuk menyemangati diri, dan nanti ketika pada akhirnya dapat memotivasi orang lain, dapat dikenal, dapat terkenal, dapat uang, apalagi popularitas, itu adalah bonus ya. Jadi sekali lagi ini yang harus benar-benar dipegang oleh orang-orang yang terjun di dunia sastra, apalagi untuk pendidik sastra itu sendiri. Ya, yang terakhir yaitu menghidupkan karya sastra bukan pada cenderung gandrung. Seperti saya tadi katakan ya, bahwa apa yang sekarang lagi tren gitu. Jadi jangan Anda juga kiblatnya ke situ. Jadi coba analisis dulu apakah itu yang terbaik dari yang bisa Anda gunakan untuk referensi ke pendidikan. Kalau itu baik menurut Anda dari perspektif Anda, ya lanjutkan. Kalau tidak, Anda bisa cari pilihan-pilihan yang lain. Oke, nah sekali lagi berkaca pada pengalaman, nanti Anda jadi pendidik sastra, saya ini luka lama yang saya masih sangat ini ya mengendap di hati saya gitu. Waktu SMA saya itu pernah ada kompetisi sastra, ya kompetisi sastra. Kemudian gurunya atau pendidiknya itu langsung memilih yang juara umum 1 sebagai wakil. Oh, jangan Anda demikian ya, karena kita tidak pernah tahu siapa yang berminat, siapa yang memiliki potensi terhadap sastra itu sendiri. Jadi Anda harus gunakan prinsip keadilan ya, gunakan prinsip semuanya pasti memiliki kemampuan di bidang itu. Nah tadi kan seperti saya katakan bahwa mahasiswa yang gondrong, kemudian tatoan gitu misalnya, ya ternyata luluh dengan puisi atau memiliki keinginan untuk berpuisi dan berkarya demikian ya. Jadi Anda jangan menaruh prasangka secara barbar kepada setiap orang. Jadi kalau misalnya nanti ada pendidik, Anda terjun di dunia pendidikan, kemudian ada kompetisi sastra, itu Anda harus sebar semua informasinya. Jadi harus siapa yang berminat, siapa yang memiliki minat terhadap sastra itu sendiri harus Anda rangkul gitu ya. Jadi jangan ibaratnya ditebar tapi Anda milih-milih gitu, enggak. Tapi setiap orang, setiap individu, setiap gender, setiap orang dengan status sosial apapun bisa bersastra seperti itu ya. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga di Zoom hari ini ada sesuatu yang Anda dapatkan. Ayo mulai berkarya nak ya. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia harus berkarya nih. Walaupun masih mahasiswa, banyak loh mahasiswa yang sudah berkarya ya. Jadi saya tunggu. Jika Anda mau berkolaborasi, silahkan, saya sangat terbuka. Apalagi di dunia digital semacam ini ya. Satu yang belum saya wujudkan yaitu podcast sastra. Ada yang berkenan memulainya gitu. Ayo, saya dengan senang hati ingin berbagi, ingin juga sama-sama gitu ya. Siapa sih generasi di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia selanjutnya yang mungkin bisa menjadi pionir di dalam sastra dan digital itu sendiri ya. Baik Nita, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali jika ada yang kurang berkenan atau justru menusuk Anda gitu. Kalau Anda akhirnya terinspirasi dengan apa yang tadi saya ungkapkan, itu adalah bonus bagi saya ya. Tapi jika ada yang saya lukai dengan kata-kata saya mohon maaf sekali ya. Tidak ada maksud demikian, karena kan saya tidak kenal pribadi ya, jadi tidak ada intervensi pribadi atau masalah pribadi dengan teman-teman yang ada di Zoom hari ini. Baik, semoga Anda mulai berkarya. Hari ini mungkin kita bisa diskusi. Ya, saya kembalikan ke Nita. Nita, apakah masih di tempatnya? Ya, Nita. Baik, terima kasih atas Ya. kesempatan Ibu. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi diskusi. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan dapat mengajukan pertanyaannya, dapat melalui raise hand atau berbicara secara langsung, dan dapat diketik di kolom komentar dan nantinya akan saya baca. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik.
silakan, ada yang mungkin didiskusikan. Saya harap teman-teman ini ya, apa berkarya itu aja pokoknya. Intinya ya, saya tunggu. Oke, silakan Bayu mungkin ya. Bisa dipandu ya Nita ya. Tidak nampak semuanya yang raise hand di sini. Nita di mana ini? Ya, silakan Bayu mungkin ya. Saya utamakan yang ini ya Nita ya, yang raise hand dulu karena saya juga pingin tahu gitu ya, pingin berkenalan dengan rekan-rekan semuanya. Siapa tahu nanti ada yang bersanding sama saya jadi dosen di kampus saya gitu, jadi biar kenal gitu ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Sebelumnya Iya. perkenalkan nama saya Bayu Mustika. Saya ucapkan terima kasih buat Ibu yang telah berkenan hari ini memberikan materi yang sangat luar biasa di Lastra pertemuan ketiga, di mana materi yang tadi itu sangat banyak membuka hal baru bagi saya, terutama di dalam dunia sastra seperti itu. Nah, berkesempatan yang berbahagia ini, saya ingin bertanya 3 hal ini, Bu, terkait statement dan juga yang Ibu berikan gitu. Iya. Yang pertama mengenai media. Tadi Ibu menyatakan bahwa semua orang itu suka membaca buku, tapi semua orang tuh suka menonton film seperti itu. Dan kita juga berikan contoh film itu seperti Netflix gitu. Kita nonton ke bioskop. Nah, tapi kita tahu bahwa Upin Ipin itu pun bisa bisa jadi kita dalam menulis sastra itu. Nah, mungkin saya minta saran, Bu. Gimana sih cara kita mengemas sebuah inspirasi dari film yang bisa dibilang yang sederhana seperti Upin Ipin itu jadi karya yang luar biasa kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai interferensi tadi katakan. Tadi juga sudah mengakui sendiri memberikan teman bahwa juga tidak bisa membedakan antara mana saat Ibu memberikan intervensi dan mana saat Ibu memberikan motivasi. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk hal demikian bagaimana cara kita ini, Bu, sebagai generasi muda terutama yang meminta bimbingan gitu, yang nantinya minta bimbingan untuk 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 mengeluarkan karya kita secara original tanpa dipengaruhi embel-embel intervensi dari pembimbing kita seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ini yang sangat besar yang ingin saya tanyakan mengenai cara melatih mental. Karena pada dasarnya kan Ibu tadi juga sempat menyatakan bahwa dari sandal 1,5 juta itu bisa menjadi sebuah karya yang sangat luar biasa seperti itu. Nah, kita tahu bahwa orang yang pecinta sandal 1,5 juta itu nggak sedikit kayak gitu. Pasti dari pernyataan itu pasti ada plus minusnya. Nah, dari minus yang ada dalam karyanya Ibu tuh yang dikomenin mungkin yang ditanggapin oleh banyak orang yang membuat Ibu tetap kuat untuk membuat sebuah karya itu kayak gimana Ibu? Cara latih mental terutama bagi kita penulis baru seperti itu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bayu. Mungkin saya jawab dulu ya Nita ya supaya tidak nanti lupa nanti saya gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bayu Mustika ya. Tadi saya senang sekali ya melihat mahasiswa yang ini ya, yang aktif gitu bertanya walaupun di Zoom gitu. Karena saya selalu berpikir bahwa ketika mahasiswa tidak memiliki pertanyaan, maka tidak ada yang tidak ada yang sampai pada pemikirannya gitu ya. Oke, jadi bertanya setidaknya ada yang sampai apa yang materi yang saya sampaikan ini setidaknya nyangkut di Bayu gitu ya. Baik, yang pertama menonton film gitu ya. Saya suka sekali menonton film, nah, wow, bisa berjam-jam, bisa di Netflix itu kadang-kadang ya, karena saya punya bayi gitu ya, jadi harus membagi waktu gitu ya menonton film atau melakukan hal-hal di dalam identitas saya sebagai ibu rumah tangga. Kalau Bayu tadi Ipin Upin gitu ya, Ipin Upin bisa menjadi karya yang sederhana, wah sangat bisa. Nah, misalnya melatih kosakata orang-orang atau anak-anak yang sepantaran PAUD lah usianya semacam itu bisa. Jadi misalnya Anda ingin menuliskan tentang bagaimana Upin melatih kemampuan berkosakata anak-anak sepantaran PAUD. Nah, itu bisa dijadikan sebagai resensi. Ditulis dengan ya, kalau saya mau bilang gitu ya, bagaimana caranya Bu atau tipsnya untuk menulis ini, ya saya nggak ada gitu ya mantra ataupun tips jitu untuk Anda menulis, nggak ada. Jangan percaya kalau ada seminar-seminar yang mengatakan, oh ada mantranya, ada tips jitunya. Ya,
Ada, tapi hanya 3 gitu ya. Menulis, 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 itu aja. Jadi Anda akan tahu, oh tulisan Anda jelek atau tulisan Anda bagus gitu ketika Anda sudah berlatih dan konsisten di dalam penulisan itu sendiri gitu ya. Nah ya, jadi kalau saya menulis hal-hal sederhana seperti tadi sandal jepit itu, ya kenapa bisa menjadi hal-hal yang satir demikian ya, hal-hal atau menggelitik gitu, karena saya ada referensi, saya baca itu banyak tulisan di Mojok. Nah, jadi saya mengikuti, oh ternyata seperti ini yang dimau Mojok gitu ya. Jadi saya punya gaya yang akhirnya berterima di situs tersebut gitu. Jadi harus baca, harus pintar-pintar cari-cari diksi, misalnya terkait penulisan saya yang terakhir itu kenapa kasus terkait Yasona Laoli ya, yang kemarin itu mendapatkan mengeluarkan status statement bahwa orang-orang dengan kasus korupsi gitu itu mendapatkan remisi gitu ya, kasus korupsi yang umurnya misalnya 60 tahun ke atas gitu mendapatkan remisi. Nah, saya tulis itu kenapa justru orang-orang yang dengan korupsi yang ahli cuci tangan gitu justru terbebaskan. Padahal kan mereka sudah terbiasa cuci tangan, pasti nggak kena virus corona kan. Jadi itu, jadi orang yang biasa cuci tangan seperti koruptor gitu pasti nggak kena corona gitu karena sudah biasa cuci tangan. Kenapa mesti mendapat remisi? Jadi kita harus benar-benar mampu melihat analogi gitu ya, mampu melihat perbandingan-perbandingan dan juga permainan diksi. Jadi saya bisa bilang sama Bayu bahwa ketika tulisan sesederhana misalnya kosakata dari Upin-Upin gitu ya, itu Anda harus tuliskan dulu, kemudian Anda cari referensi, baca lebih banyak bagaimana tulisan-tulisan yang mengandung satir atau tulisan-tulisan yang mengandung hal lain yang Anda inginkan semacam itu. Jadi membaca dan menulis itu kunci yang paling utama ya. Jadi banyak membaca, banyak menulis, berlatih gitu ya. Jangan baru menulis sekali Anda kirim ke media, kemudian oh mohon maaf Saudara Bayu, tulisan Anda belum memenuhi gaya selingkung kami misalnya kayak gitu, Anda patah gitu. Wah, nggak Bayu banget namanya. Jadi harus berkali-kali. Saya itu masuk ke Geotimes itu 5 kali ditolak. Wow, saya udah nulis dengan berapi-api gitu, tapi akhirnya ditolak kan sakit hati ya, tapi tidak patah gitu. Ada seperti kemarin siapa ya, saya lupa namanya, itu sastrawan yang bagus gitu ya, udah lampau sih. Itu sastrawan yang 21 kali ditolak oleh Kompas cerpennya. Dan dia menerbitkan bukunya 21 cerpen, kumpulan cerpen yang ditolak Kompas. Wah, itu luar biasa karyanya ya, melenggang dengan begitu baiknya. Jadi Anda harus pintar-pintar menempatkan diri atau mencari perspektif ketika Anda ditolak, apa yang harus Anda lakukan gitu ya. Siapa tahu dengan ditolak Kompas, wah jadi karyanya lebih fenomenal kan. Wah, kita nggak pernah tahu perjalanan karya. Nah, itu intinya ya. Saya juga tidak pernah tahu karya saya dibaca oleh siapa, direview oleh siapa. Nah, itu kan adalah bonus gitu ya. Oke, itu semoga menjawab pertanyaan Bayu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, intervensi dan motivasi. Nah, tadi kan saya sudah katakan bahwa saya juga masih abu-abu nih antara intervensi dan motivasi. Nah, tapi Anda harus tahu, ketika misalnya, oh ini pembimbing saya ini mau mengintervensi, Anda harus tahu meletakkan di mana, oke, nasihatnya ditaruh dulu, ditempa, apakah ini baik untuk saya atau tidak. Nah, itu jadi Anda harus pintar-pintar juga menggali ke dalam diri Anda, saya mau karya saya seperti apa ya, bernafaskan seperti apa gitu. Mohon maaf ya, saya adalah seorang, mungkin bisa dikategorikan walaupun masih kerdil di hadapan waktu gitu ya, seorang penulis yang berjalan dengan idealisme saya sendiri gitu. Saya nggak mau ikut komunitas karena saya nggak mau diintervensi, atau saya nggak mau idealisme komunitas, ya pasti ya komunitas itu punya idealisme gitu ya. Saya belum berkenan gitu untuk dicampuri idealisme saya gitu. Jadi atau mungkin teman-teman yang lain punya pendapat yang berbeda, itu tidak masalah ya. Kalau saya berkaca pada diri saya tidak mau diintervensi terlalu dalam karena saya punya misi terhadap karya saya gitu ya. Jadi ya harus benar-benar tahu Anda mau apa gitu. Anda mau yang seperti apa gitu. Misalnya saya menulis Mimpi Itu Gratis, nah wah itu perjalanan luar biasa. Saya itu kalau Anda baca ya, nanti mungkin saya ini ya, kalau yang berkenan gitu saya bisa beri ke Anda yang bertanya ya. Bukunya masih beberapa. Itu saya diintervensi oleh editor saya. Artinya ada beberapa hal yang krusial sekali terkait dengan Papua. Itu saya diintervensi.
bisa nggak diarahkan seperti ini, Uci, ketika saya proses editor? Wah, nggak bisa. Ini justru poin saya. Nah, ketika kita sudah mampu apa yang mempertahankan idealisme kita, maka dengan baiknya ya, dengan bijak, tidak mencak-mencak gitu. Oh, saya maunya seperti ini. Enggak seperti itu juga ya. Tapi dengan bijak Anda mengedukasi si editor, wah itu justru jadi poin Anda mempertahankan idealisme Anda. Semacam itu, Bayu ya. Jadi Anda harus tahu dulu Anda maunya seperti apa. Gitu. Jadi gali di dalam diri. Kemudian yang selanjutnya, cara melatih mental. Wah, saya udah banyak dibully ya, dari SMA saya dibully. Nah, jadi mungkin itu yang membuat saya dirundung gitu ya. Jadi membuat saya oke lah, permasalahan apalagi di media sosial gitu ya. Oke, permasalahan di media sosial itu menjadi amunisi untuk saya tambah kuat. Saya pernah menulis tentang ketidakhalalan Bali semacam itu. Itu dibagikan luar biasa gitu ya responnya. Yang membaca judulnya saja kan ketidakhalalan Bali. Nah, itu kaum-kaum yang hanya membaca judul terprovokasi. Wah, ini orang Bali nulis ketidakhalalan Bali. Padahal kan isinya adalah toleransi beragama, bagaimana Bali menghadapi hal-hal yang beragam gitu, karena di Bali tidak hanya suku Bali saja. Nah, itu karena clickbait ya. Jadi membaca judulnya saja langsung terprovokasi. Wah, ini. Jadi Anda harus pintar-pintar berkelit gitu ya, Bayu ya, ketika Anda menuliskan hal-hal yang mungkin tidak semua orang suka. Ya, Bayu, kalau mungkin Bayu masih ini ya, masih bergaul di circle-nya saja gitu ya. Bayu, kalau Anda tahu nanti ketika dunia lebih luas, bahwa banyak orang yang lebih tidak suka Anda gitu ya. Jadi Anda harus terbiasa gitu. Anda tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Jadi ya tidak mungkin itu adalah manusia superhero yang luar biasa gitu ya. Jadi Anda tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang, tapi bagaimana Anda mampu menempatkan atau istilahnya ketika Anda berada pada pilihan saya harus menulis yang banyak disukai atau yang bagaimana. Nah, itu kembali kepada pilihan Anda. Jadi kalau di sandal Rp1,5 juta itu untuk apa ya? Untuk menetralisir mereka-mereka yang memiliki pilihan terhadap popits itu. Jadi saya ungkapkan di narasi di atasnya gitu ya. Coba Anda baca. Jadi searching nama saya ya. Ya ini cara saya untuk gini juga ya, membuat Bayu membaca tulisan saya. Coba searching. Anda tersinggung nggak dengan tulisan saya? Saya harap tidak ya. Oke, itu jadi Bayu ya. Jadi harus benar-benar gali mental Anda. Nah, ini yang membuat si penulis itu bisa kuat gitu ya. Jadi jangan patah ketika Anda dikata-katai gitu, ketika Anda sudah riset. Nah, ini yang penting juga. Seorang penulis itu harus riset. Bu, riset itu kan mahal biayanya. Riset yang paling sederhana dan paling menggugah adalah Google ya. Jadi Anda perbandingkan Google itu luar biasa gitu ya, semua entry yang Anda masukkan itu semua bisa terbaca dengan baik. Jadi risetnya paling sederhana adalah Google ya. Oke Bayu, semoga terjawab itu Bayu ya. Saya tunggu karya Bayu. Sebelum jadi alumni ya, harus berkarya. Oke, ada lagi? Silakan Nita. Mungkin ada. Terima kasih Bu. Ya. Bayu tunggu bukunya. Oke Bayu, siap. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa tadi. Nah, di sini di room chat sudah ada beberapa orang yang bertanya, yaitu dari Wirawan. Izin bertanya, pada salin dia dijelaskan bahwa seorang penulis sastra harus menekankan untuk membuat karya sastra tidak berkesudahan atau terus berlanjut. Selain itu juga mengedepankan popularitas, uang sebagai bonus. Namun kebanyakan orang sebaliknya. Dari hal tersebut, banyak yang lebih mengutamakan uang dan popularitas. Bukankah hal tersebut menjadi prioritas dalam karya dan ketika hasil karya tidak menghasilkan dan membuatnya terkenal, maka cenderung orang tersebut akan berhenti berkarya. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal tersebut? Baik, Ibu mungkin bisa langsung jawab. Iya, baik. Siapa yang bertanya? Wirawan ya. Iya, Ibu, Wirawan. Kalau dalam Zoom ini, saya ya kalau Zoom ini biasanya saya abai terhadap pesan-pesan yang masuk gitu ya. Saya fokus ke Zoom. Jadi terima kasih Nita sudah membacakannya dengan baik. Ya Wirawan, gini ya, setiap manusia itu dihadapkan terhadap pilihan gitu ya. Nah, kamu memilih menjadi yang kebanyakan atau menjadi original kamu.
Jadi kalau saya dulu berkarya itu ya satu saya untuk mengobati diri saya gitu ya. Daripada saya ngegibah, memperbanyak musuh, mending saya tuliskan ke dalam karya gitu ya. Nah, masalah uang, popularitas, dikenal atau terkenal itu adalah bonus bagi saya. Ya, tapi kalau Wirawan mau menjadikan acuan atau motivasinya adalah uang, itu bisa saja. Motivasi utama misalnya Wirawan adalah uang. Jadi Anda harus berkarya dengan baik gitu ya, untuk langsung sekali nulis langsung tembus ke Geotimes misalnya. Kalau Geotimes itu Anda per bulan rajin nulis, wah luar biasa itu honor yang didapatkan ya, atau di Mojok misalnya. Untuk mahasiswa Mojok ini tepat sekali ya. Jadi akses saja mojok.co, itu banyak hal-hal receh yang bisa Anda tuliskan. Nah, kalau misalnya motivasi Wirawan adalah uang atau cuan, bahasa gaulnya ya cuan. Oke, itu Anda bisa. Jadi Anda harus benar-benar bekerja ekstra keras untuk sekali tulisan Anda tulis gitu, Anda langsung terpublish dengan baik gitu. Itu bisa. Apapun motivasi Anda, tapi bagaimana Anda menyiasatinya ketika itu ditolak, itu yang paling penting ya Naya. Jadi kalau misalnya ditolak, motivasinya adalah uang, Anda bisa cari media-media lain yang juga memberikan honor terhadap penulisan Anda. Banyak sekali, enggak. Kalau Anda bertanya pada saya, Bu, boleh nggak Ibu sebutkan media-media yang membuat honor atau mengandung honor di dalam penulisan-penulisannya. Wah, Anda bukan millennials kalau demikian. Ya, sekarang semua informasi terbuka sangat luas. Jadi kalau ada orang yang bilang, aku nggak dapat informasinya, no. Gitu-gitu ya masih saya, aku nggak dapat informasinya. Wah, kamu ini nggak memanfaatkan apa yang sudah tersediakan oleh dunia gitu ya. Jadi nggak ada sekarang orang yang nggak tahu informasi. Yang ada adalah kamu mau nggak, kamu minat nggak, itu aja ya. Wirawan ya, nggak apa-apa kalau misalnya Anda adalah salah satu misalnya untuk dikenal, yaitu juga ini ya, juga baik gitu untuk dikenal, ya Anda harus berjuang habis-habisan, berjuang sekali menulis, Anda harus tembus semacam itu. Jadi perjuangannya lebih berat ketika referensi utama Anda adalah uang atau popularitas tersebut gitu. Kalau saran saya sih jangan ya, ikuti aja prosesnya. Nah, karyanya itu pasti punya jalan masing-masing ya. Karya saya Mimpi Itu Gratis misalnya, saya nggak tahu itu direview oleh YouTuber nomor 1, Wisnu Komoro ya, yang mendapat santunan dari Google. Saya nggak tahu, seorang yang ahli dunia digital atau ahli teknologi, saya rasa, wih nggak bisa, nggak sempat baca buku gitu ya. Ternyata dia baca buku saya gitu ya. Wah, itu saya nggak tahu, dan itu adalah bonus yang saya rasakan luar biasa gitu. Jadi kita tidak bisa memprediksi sejauh mana karya kita akan melangkah, kita juga tidak bisa memprediksi sejauh mana karya kita berdampak. Demikian ya, Wirawan ya. Terima kasih Wirawan, tetap semangat Wirawan. Oke, ada lagi Nita? Semoga bisa menjawab ya Wirawan ya. Oke, ada lagi. Terima kasih. Di sini tidak ada pertanyaan lagi yang sudah angkat tangannya. Mungkin saya pilih yang pertama, yaitu Putu Ayu Trisiwi. Baik, Putu Ayu Trisiwi, dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Ibu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Trisiwi. Saya mahasiswa baru di Fakultas Bahasa dan Seni. Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana cara mencari referensi judul biar menarik dan diterima oleh masyarakat? Karena jujur saja, ketika saya disuruh membuat cerita, saya lebih bingung dalam hal mencari referensi judulnya ketimbang mencari referensi ceritanya. Karena membuat judul itu adalah sesuatu yang menurut saya sulit untuk saya buat. Bagaimana Ibu caranya agar judul itu diterima dan menarik untuk kalangan masyarakat? Baik, saya langsung jawab ya Nita ya. Terima kasih, Trisiwi semester baru ya. Waduh, Iya, Ibu. ini masih segar-segarnya. Kalau dulu saya semester baru itu saya duduk paling depan di kuliah. Kemudian saya melihat dosen saya, ya waktu itu Bu Indri ya, kalau nggak salah dosen pertama saya berpikir, oh saya mau jadi dosen. Langsung saya berpikir gitu. Ya, jadi gitu ya, ketika saya jadi mahasiswa baru gitu, kamu salah satu mungkin bisa bisa menjadi apa yang kamu inginkan ya Trisiwi ya. Baik, Iya. untuk membuat referensi judul memang susah ya, saya akui itu susah, tapi saya biasanya kalau saya menulis judul itu belakangan saya pikirkan.
Atau bisa kalau saya jalan-jalan gitu tiba-tiba ada spanduk gitu yang misalnya nyeleneh gitu, itu bisa saya jadikan judul. Nah, jadi referensinya enggak melulu harus buku atau jurnal gitu ya, enggak. Tapi bagaimana kita bisa melihat sesuatu di sekeliling kita gitu ya, itu bisa kita jadikan judul gitu ya, Siwi ya. Jadi Anda enggak apa-apa berpikir bahwa judul itu di belakang gitu, enggak apa-apa. Nah, memang menentukan judul itu rumit. Gimana supaya judul itu dapat memberikan semacam rambu untuk seorang membaca gitu. Tapi satu pesan saya ketika kamu nanti menulis apapun gitu ya, apalagi skripsi, jangan clickbait ya. Ya nggak mungkin ya skripsi clickbait ya. Tapi kalau kamu misalnya nanti ada keinginan mengunggah tulisan kamu di media sosial atau di platform digital yang tadi saya sebutkan, itu jangan sekali-sekali Anda clickbait ya. Contoh tadi, sandal Rp500.000 dan sandal 1,5 juta. Kalau Trisiwi lebih minat membaca yang mana? Trisiwi? Sandal 1,5 juta rupiah dan sandal Rp500.000. Kamu lebih tergugah membaca yang mana? Dari judul? Mungkin loading ini. Yang mana, Trisiwi? Iya, sinyalnya rada loading. Iya. Pasti orang akan membaca 1,5 juta. Oh, 1,5 juta. Jadi kelihatannya itu besar ya, Naya, padahal Rp500.000 gitu. Iya. Ya. Jadi gitu, permainan kata aja bisa kok Siwi ya. Jadi apapun gitu bisa. Misalnya Tiwi mau menulis tentang pandemi, Anda bisa manfaatkan rima gitu ya. Rima juga bisa Anda gunakan, itu juga salah satu yang bisa menarik perhatian ya. Misalnya di tengah pandemi Anda ingin menuliskan kuliah online gitu. Kalau kata mahasiswa saya, dia membuat satu akronim gitu ya, KULEN gitu ya, kuliah online. Aduh, luar biasa, KULEN gitu ya, kuliah online ini apa gitu ya. Jadi orang-orang kan bertanya gitu, khususnya saya gitu, yang tidak ada di komunitas Anda gitu, KULEN apa maksud Anda KULEN? Nah, itu juga jadi salah satu referensi untuk menuliskan judul. Jadi apa yang belum banyak diketahui orang itu menjadi tanda tanya gitu. Ya, Siwi ya. Semoga ini menjawab, Siwi. Terima kasih, Siwi. Ya, tetap semangat, Siwi ya. Oke, ada lagi Nita? Ada Ibu lagi satu, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir pada sesi diskusi, yaitu Wulan Prasinti. Ya, Wulan, silakan. Wulan Prasinti dipersilakan untuk langsung bertanya kepada Ibu. Wulan, mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya. Oke. Oh, baik, sebelumnya selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi perkenalkan, nama saya Wulan Pracintia. Mohon maaf itu tipe ya Kak, kurang A-nya di belakang. Jadi saya mahasiswa baru dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Ibu. Jadi yang pertama itu adalah awal pertama kali dari Ibu membuat karya itu pasti adanya sebuah kesulitan-kesulitan yang Ibu alami. Jadi apa sih kesulitan yang Ibu rasakan dalam membuat karya, dalam memulai sebuah karya itu? Lalu apa sih cara Ibu untuk mengatasi kesulitan yang Ibu rasakan? Kemudian yang kedua ini, hal apa sih yang menggugah diri Ibu sampai ingin sekali membuat sebuah karya dalam bentuk tulisan? Kemudian siapa sih panutan atau idola Ibu sehingga Ibu tuh termotivasi gitu loh, terus buat karya-karya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir pertanyaan dari saya itu, apakah karya yang Ibu buat sendiri itu memberikan dampak seperti perubahan-perubahan dalam kehidupan pribadi Ibu sendiri yang Ibu rasakan selama Ibu membuat sebuah karya yang Ibu ciptakan, seperti itu loh. Jadi sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya Ibu. Oke, langsung saya jawab Nita ya. Nita, saya mau tanya, ini bukan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia saja ya? Wah, saya salah ya? Iya Ibu, ada pendidikan. Oh iya ya, mohon maaf ya.
mohon maaf bagi rekan-rekan saya ini salfok gitu ya, kayak mahasiswa milenial gitu ya. Padahal udah tua nih saya nih. Oke, mohon maaf ya bagi rekan-rekan yang di FBS ya. Mohon maaf sekali, saya pikir di benak saya itu hanya jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi sastra itu luar biasa ya, tidak hanya milik pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Itu yang harus dipahami bahwa semua orang dengan adanya dunia digital yang masif ini semua bisa berkarya, bersastra, kemudian berproduktif dan bertumbuh di dalam kelas-kelas semacam ini ya. Baik, terima kasih Wulan ya, Wulan Prasintia Adatipo. Gitu namanya ya. Wulan Prasintia Enggak, Adatipo. Oke, Wulan. Wulan, Ya. Anda semester 1 sudah berani bicara, itu adalah poin plus kalau di kelas saya ya, Nak ya. Ini Wulan, pertanyaannya bagus sekali ya, kesulitan dan cara mengatasinya bagaimana. Waduh, saya itu kesulitannya mungkin dialami oleh banyak orang ya. Kesulitannya adalah bagaimana saya memulai menuliskan. Oh, di kepala saya tuh banyak sekali ya ide-ide, tapi bagaimana saya membuka laptop gitu ya, di antara tangisan-tangisan anak saya, di antara pekerjaan-pekerjaan domestik yang selalu harus saya kerjakan setiap hari, itu kesulitan saya, nah ya. Jadi memulainya itu bagaimana? Nah, cara mengatasinya yaitu ya saya harus buka laptop, saya harus menulis, saya harus saya harus bekerja, dan saya harus menuangkan ide-ide saya, jadi agar tidak gila gitu ya, karena kebanyakan ide juga gila, nah. Kebanyakan ide juga gila nanti, nggak bisa nih saya merealisasikannya gitu ya. Jadi satu persatu misalnya ada ide sekarang, misalnya Wulan gitu ya, tadi ibu bilang sandal Popits gitu, saya nggak setuju nih sama ibu, saya penggemar Popits gitu. Jadi di idenya misalnya langsung Anda tuliskan, jadi namanya argumentasi tandingan gitu ya. Jadi Anda tuliskan gitu, bahwa orang-orang dengan sandal Popits misalnya yang setengah juta rupiah itu bisa melangkah ke hal-hal yang baik gitu misalnya. Kan tadi saya menyaksikan ya, apakah dengan harga mahal tersebut orang-orang atau perempuan-perempuan bisa melangkah ke hal-hal yang mereka inginkan. Jadi Wulan bisa membuat argumentasi tandingannya gitu ya. Jadi misalnya kesulitan-kesulitan yang dialami mahasiswa biasanya mendapatkan ide itu ya, mendapatkan ide. Nah, tadi kan saya sudah bilang, untuk Anda mahasiswa idenya itu luar biasa sebenarnya jika Anda mau berempati terhadap lingkungan sekitar. Banyak sekali misalnya kuliah online yang nggak ada kuotanya, atau kuliah online yang gurunya atau guru atau dosennya bilang kerjakan, lanjutkan. Nah, itu kan jadi nggak suka nggak kerjakan ini, kemudian lanjutkan ini, ya nggak suka kan. Nah, jadi Anda bisa, daripada Anda ngomongin dosennya, mending Anda buat tulisan tandingan gitu ya, tulisan argumentasi. Sebenarnya kuliah online yang saya inginkan ini adalah seperti ini, seperti itu, Bu, gitu ya. Jadi Anda harus katakan gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca sama dosennya, ya nanti dosennya buat tulisan tandingan lain. Ya, karena perspektif dosen sama mahasiswa itu kadang-kadang nggak nyambung gitu ya, nah ya. Dosen bilang harus on cam gitu, karena dia menjaga atmosfer supaya paham anak-anak ini ya, tidak ditinggal, dinyalakan saja kameranya atau dinyalakan zoom-nya kemudian ditinggal tidur. Nah, itu kan Anda yang berarti tidak bisa memanfaatkan dunia digital ini gitu ya. Jadi boleh kecemasan-kecemasan Wulan dalam pendidikan online ini bisa Anda curahkan dalam tulisan. Nah, saya yakin ini juga bisa mendapatkan tempat di media-media yang Anda kirimkan. Semoga itu menjawab ya Wulan. Kemudian apa yang menggugah saya? Saya itu berkarya pasti ada latar belakangnya. Nah, misalnya tadi saya sebutkan kan mimpi itu gratis, itu saya buat ketika saya ada mendapatkan beasiswa Pertamina di Papua, gitu ya. Pertamanya itu dikirim ke Sarawak Malaysia ya, tapi di sana saya tidak mendapatkan ide gitu, saya mau buat apa gitu kan, karena juga saya tidak memahami situasinya. Tetapi ketika saya dikirimkan kembali ke Papua gitu, wah di sana luar biasa. Nah, rasa syukur terhadap nasi sebutir itu luar biasa saya rasakan gitu. Jadi itulah kondisi-kondisi yang kadang-kadang di luar harapan kita, itu yang membuat kita tergugah untuk berkarya. Jadi itu, saya ingin menuliskan bahwa kan biasanya orang-orang dengan perspektif menulis tentang Papua dari perspektif bukan orang Papua kan biasanya terlalu bombastis gitu ya. Nah, bagaimana ketika saya sudah terjun di Papua itu sendiri, saya menuliskan apa adanya. Itu biasanya gitu ya, terhimpit ketika misalnya Wulan sakit hati, coba tulis. Itu pasti rasanya lebih baik ketika Anda bahagia.
Ya, iya benar Iya. ya. Nih, coba ketika Anda Iya. bahagia nggak mampu Anda menulis gitu ya. Ketika sakit hati, kemudian nilai Anda harusnya A tapi dikasih C. Waduh, luar biasa ini. Ini tulis aja gitu ya. Jadi semua terbuka ya Wulan ya. Oke, kemudian siapa mentor saya atau siapa yang menjadi inspirasi saya? Kalau saya bilang mentor saya, inspirasi saya menulis itu Andre Hirata sebenarnya. Nah, narasinya itu saya modifikasi gitu ya. Maksudnya saya baca-baca, kemudian saya terinspirasi dari narasi-narasi Andre Hirata. Tapi itu kan orang yang jauh gitu ya, orang yang tidak bisa saya sentuh ya. Orang yang tidak bisa saya sentuh, tetapi yang dekat dengan lingkungan saya itu banyak. Salah satunya adalah dosen di jurusan bahasa. Salah satunya Pak Artike. Wow, mau tidak mau beliau ikut membentuk saya menjadi pribadi yang hari ini saya miliki gitu ya. Tulisan-tulisannya banyak ya. Kemudian Pak siapa lagi ya kalau di Pak Arianto Sutame, wah itu tentang Bali itu bagus, salah satu referensinya. Mungkin Anda bisa cari referensi yang lain ya. Kemudian apakah karya saya memberi dampak dalam kehidupan saya? Wah sangat ya. Itu sangat memberi dampak terhadap kehidupan saya. Seperti tadi misalnya contohnya sandal setengah juta rupiah itu, atau saya menuliskan di Mojo itu tentang bagaimana like itu ya, ada kasus itu Anda tahu tidak bahwa orang yang live bunuh diri di Facebook. Nah itu padahal orang-orang melihat loh adanya kasus itu kan sedang live kan, kenapa justru mereka terlambat menolong gitu, justru diberikan like, komen yang yang tindakannya hanya di dunia digital. Nah demikian ya, jadi saya bisa memberikan pengingat, semacam pengingat di dalam diri saya bahwa sesuatu like misalnya, sesuatu komen itu tidak akan membawa membawa hal yang lebih baik daripada tindakan-tindakan itu. Jadi pengingat, semacam pengingat, kemudian semacam rasa bersyukur dari diri saya terhadap karya saya, misalnya Mimpi Itu Gratis gitu ya. Dan juga saya ketika itu di Big Sell gitu ya, karya saya di Gramedia itu ada seorang dari Kalimantan yang yang dibully, dirundung ya ketika dia ingin menjadi guru. Dirundung oleh teman-temannya yang kebanyakan memilih menjadi politisi, hukum, atau di dunia yang lain dari pendidikan itu sendiri. Nah, dengan katanya, dengan membaca karya saya itu semakin tergugah dia untuk menjadi guru dan memberikan yang terbaik bagi peserta-peserta didiknya. Nah, itu kan saya nggak pernah tahu kan karyanya bagaimana memberikan dampak terhadap orang lain. Jadi saya berpikir, oh ternyata pilihan menjadi guru itu tidak semua orang suka, tidak semua orang mengiyakan, tetapi ada hal-hal atau rintangan-rintangan yang harus dihadapi untuk menunjukkan bahwa pilihannya adalah pilihan yang terbaik, semacam itu. Ya Wulan ya, semoga bisa menjawab Wulan. Ya. Ya, makasih Bu. Iya, terima kasih sama-sama. Wah ini lagi imut-imutnya nih. Bayu mungkin bisa ini di mentori Wulan ya. Oke, ada lagi Nita? Ada lagi atau sudah ini juga? Baik Ibu, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 10, diskusi pada kali ini akan kita akhiri, dan selanjutnya yaitu akan ada penyerahan sertifikat secara simbolis dari Bapak Sekretaris Jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah kepada Ibu Sisi. Untuk itu, saya persilakan kepada Bapak Ketut Paramarta untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis, dan kepada si perlengkapan saya persilakan untuk melakukan tes. Ya. Gimana ini teknisnya, saya nggak pernah. Oke, secara simbolis saja ya. Iya Ibu, secara simbolis. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya, Wara ya. Selamat siang, Ibu Minyoman Ayu Suciartini. Salam kenal. Oke, salam kenal Pak. Oke. Siang selaku sekretaris jurusan, Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, mewakili Bapak Ketua Jurusan. Saya Ketut Paramarta pada kesempatan yang baik ini
eh, memberikan apresiasi ya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ayu. Tentu bentuk penghargaan berupa selembar ini tidak akan, jika dibandingkan dengan ya pengalaman dan ilmu yang sudah diberikan, terutama terkait dengan pendidikan sastra ya, tidak sebanding ya. Tapi paling tidak ini bisa mewakili bentuk apresiasi kami di jurusan, baik itu di prodi Bahasa Indonesia dan juga di prodi Bahasa Bali. Sekali lagi, saya mewakili jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Ninyoman Ayu Suciartini sebagai pemateri dalam kegiatan kelas sastra tahun 2021 dengan tema Saya dan Pendidikan Sastra ya, yang diselenggarakan oleh HMJ BSID Undiksia pada Senin 2 Agustus 2021 secara daring melalui platform Zoom. Mohon diterima Ibu Nyoman Ayu Suciartini. Baik Pak, terima kasih Pak Ketut Paramarta. Salam kenal Pak, terima kasih. Setidaknya ini saya bisa berbagi, saya diundang gitu ya untuk berbagi lewat Zoom ini. Saya apresiasi juga Pak, terima kasih sekali. Semoga ada terselenggara acara-acara semacam ini juga bisa berpartisipasi di lain kesempatan. Demikian Pak, saya terima sertifikat ini dan semoga jurusan makin berjaya dan makin banyak karya-karya dari peserta didik atau alumnusnya yang juga membanggakan. Demikian Pak, terima kasih Pak Ketut Paramarta. Ya. Oke, silakan waktunya saya serahkan kembali kepada Puara. Silakan. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya yaitu akan ada sesi dokumentasi. Untuk itu kepada seluruh peserta dan undangan yang hadir pada kelas sastra pertemuan ketiga ini dimohonkan untuk menyalakan kameranya karena akan melakukan sesi dokumentasi. Dan kepada si yang bertugas, saya persilakan. Ya, saya sampaikan terima kasih juga pada Risa ya yang menghubungi saya. Terima kasih pada panitia semuanya. Mohon maaf sekali lagi kalau saya ada lisan saya yang kurang berkenan. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Jadikan motivasi diri ya untuk menjadi lebih baik ya. Adik-adik semangat bertumbuh ya. Oke, mungkin lain kali kita bisa bertemu secara nyata di dunia nyata ya. Baik. Sudah dimulai ya. Nanti dikirim ke saya ya, Nita ya. Atau Risa. Terima kasih Bu Ayu Suci. Ada Pak Astik. Waduh malu saya. Ada Pak Astik ternyata. Mantap sekali. Aduh rindu Pak. ini lama tidak jumpa. Iya Pak. Keren. Selamat Pak atas pernikahannya Pak. Ketemu. Iya, semoga kembar, salam sama Pak. Pak dosen. Salam Iya, sama Pak. Pak dosen. Pak Payu ya. Iya Pak. Semoga bayinya juga kembar Pak ya. Ya. Keren Siti. Semoga. Oh iya Ibu. Siapa? Ibu Bu Sap. Keren, Sehat keren. selalu Bu. Oh ada Ibu Sap juga ya. Oh, Selamat ya ada si kembar. Oke Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Wah. Baik, terima kasih. Untuk sesi foto kali ini akan dilakukan sebanyak 4 kali dan jangan lupa teman-teman semua untuk menyalakan kameranya. Baik, akan saya hitung. Slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide ketiga. 1, 2, 3.
Dan yang terakhir untuk slide keempat. 1, 2, 3. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada panitia bertiga. Selanjutnya yaitu mungkin dari teman-teman dapat melakukan presensi terlebih dahulu sebelum meninggalkan Zoom ini. Kepada kesekretariatan diharapkan untuk mengirimkan link presensinya terlebih dahulu di Roomchat. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sisi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi yang sangat luar biasa pada kelas sastra pertemuan ketiga ini. Dan begitu juga kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah hadir pada kelas sastra pertemuan ketiga ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup kelas sastra pada pagi hari ini dengan selamat pagi. Terima kasih. Untuk seluruh peserta Lastra yang ketiga ini, karena sekarang sudah bebas, setelah presensi bisa meninggalkan room, nggih. Terima kasih. Bayu. Sukses selalu ya, Basindo. Saya izin keluar. Semangat. Baik, terima kasih Bapak. Semangat. Setelah ini ada sekian buku ya. Jadi ada 54 peserta, 80 peserta nanti 80 buku. Siap. Mantap. Dan untuk seluruh panitia telah melaksanakan presensi dapat meninggalkan room. Nanti pasti akan kita setelah Lastra 4. Terima kasih.